ini bukan halangan. Ada rasanya Bukan halangan terikat ini. sedikit karena waktu yang disingkat. Terikat tidak. Karena Ada. Itu yang membuat Pak Menteri memberikan surat edaran. Ini semacam hanya himbauan saja. Ya. Nah, itulah tujuannya kenapa dibunyikan toa menggunakan pengeras suara luar sampai dengan sekitar setengah jam atau 30 menit gitu. Itu tujuannya yang paling utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Our Story Podcast, di mana di sini kita akan ngobrol asik, ngobrol suatu hal yang lagi viral, pokoknya suatu yang absurd ya. Namun sebelum kita lanjut di obrolan kali ini, jangan lupa di like, subscribe, and di share ya. Oke, langsung saja. Di Our Story Podcast kali ini kita akan membahas mengenai SE Menak yang kemarin-kemarin dikeluarkan tentang pengaturan pengerasan suara. Oleh karena itu, kami di sini menyajikan suatu pembahasan yang tentunya ada pro dan kontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, di sini kita akan mencari jalan keluarnya. Oke, langsung saja. Kita akan mencoba untuk menggali ya dari dua narasumber yang kita hadirkan di sini. Ada Bang Bayu dan Bang Ipul yang katanya mendengar SE Menak itu ada yang pro dan ada yang kontra ya. Oleh karena itu mari kita akan mendengar pendapat dari masing-masing yang pro dan kontra terhadap SE Menak ini ya. SE Menak maksud saya. Oke, langsung saja kita minta Bang Bayu ya. Siap. Untuk mendengar pendapatnya mengenai SE Menak tentang pengaturan suara di santren maupun di musola, di masjid maupun di musola ya. Makasih Bang Ardi ya. Bang Ardi sebagai moderator telah memberikan saya waktu untuk sedikit mengulas. Pertama, yang paling viral itu volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 dB. Iya. Ini yang paling paling viral ya, yang paling banyak dibicarakan di kalangan masyarakat, orang tua, muda. Ya, yang viral lah ya. Yang viral. Itu yang pertama. Kemudian waktu pembunyian toa 10 menit sebelum acara azan. Itu viral kedua. Menurut saya itu boleh-boleh saja, menurut saya. Tidak ada tempat melanggarnya. Pertama, 10 menit itu kan waktu yang lama. Ya. Kemudian 100 dB itu suara yang besar, apalagi pakai speaker toa, kecuali pakai HP kan, kecil. Siapa yang dengar azan di HP? Saya sebagai pro, saya sangat setuju sama seperti itu. Soalnya kita kan tidak ya. Ini ya. Nah, saya sangat setuju. Soalnya kita kan bukan negara yang satu agama, pokoknya negara yang banyak agama kita kan. Ya. Banyak agama, banyak budaya, banyak beragam lah ya. Banyak semua, banyak pulau, banyak orang. Itu yang membuat Pak Menteri memberikan surat edaran. Ini semacam hanya himbauan saja. Ya. Mungkin ada yang terima, mungkin ada yang tidak, ada yang kontra, mungkin ada yang di tengah, ada yang di kiri kanan, itu kan bebas. Bisa boleh saja. Ya, itu lumrah terjadi ya, lumrah ketika memang. ada semacam seperti ini, seperti SE ini pasti ada yang. Tapi kebanyakan yang lebay, Mas Adi, kebanyakan yang lebay. Ya, sorry, maaf sampai yang lebay. Kenapa? Kok sedikit aja info-info terbaru langsung di komen keras gini gitu. Minta diturunkan, itu kan terlalu lebay menurut saya. Gimana Mas Adi, enggak? Itu lebay. Nah, assalamualaikum. Iya.
April banget. Apa datang ke depan? A few moments later. Terkait itu masalah SE ini kan setelah dikeluarkannya ya Sida menganggap ini Ya, cocok ya. sekali. Ya, cocok sekali. Ya. Soalnya kan semua harus perlu peraturan. Ya. Kita maaf, sorry ya, makan aja ada peraturan, minum ada peraturan sambil duduk, kan. Ngerokok aja, sorry, ada peraturan. Ada Kalau ndak, peraturan. ya, kalau ndak kita bakar mana bisa nggak kan? Ya. Itulah sebenarnya. Coba dulu dari dari musuh saya. I stop dulu Jeng. Oke, ya itu tadi dari pandangan atau mohon maaf Bang Bayu ya mengenai SE Menteri Agama ini ya, dia melihatnya dari sudut pandang yang luas sekali karena memang luas. Ya di Indonesia ini kita beragam, jadinya mungkin di kota-kota besar itu ya banyak masyarakat. Ya, banyak masyarakat yang berbeda agama tentunya. Melalui SE ini pengaturannya itu Kayak di Jakarta, ya, kayak di Jakarta itu memang diperlukan Bali. SE ini, tapi kita yang mayoritas ya kita menyesuaikan saja intinya ya. Terus dari Bang Ipul, bagaimana Bang Ipul Oke. mengenai SE ini? Jadi melihat situasi yang sekarang ini dengan beredarnya SE ini yang diedarkan langsung sama Bapak Menteri, mohon maaf. Jadi di sini saya akan membahas sedikit namun yang akan mengena mungkin bahasanya ketika kita melihat masyarakat setempat. Oke. Acara pengepresan acara iya, itu dikatakan ngepres karena kenapa saya bilang begitu? Iya, dipres dia. Karena kenapa saya bilang begitu? Waktunya Bang Ipul mungkin fresh itu penekanan itu namanya penekanan. Kenapa saya bilang begitu? Karena terlalu banyak aturan. Yang pertama, TOA itu boleh digunakan maksimal 10 menit. Oke. Sekarang kalau kita lihat dari zaman dulu ini sekali, kalau udah hampir setengah jam itu akan tiba waktu sholat, itu kita dibunyikan ngaji ya. Kenapa dibunyikan ngaji di TOA menggunakan pengeras suara luar? Untuk mengingatkan, mungkin ada warga, warga setempat yang profesinya buruh tani mungkin masih di sawah. Nah, ketika lagi setengah jam itu bisa dia pulang, membersihkan diri menuju ke musola, masjid atau tempat ibadah terdekatnya. Setengah jam itu. Nah, setelah itu ada namanya terahimnya itu. Itu waktu itu cuma 5 menit. Dan ketika dia azan itu paling tidak 3 menit lah, paling maksimal itu 5 menit. Kalau misalkan sekarang dibataskan selama 10 menit, itu saya rasa akan masyarakat yang masih berkegiatan sesuai dengan profesinya, mungkin ada yang profesinya yang agak kotor tempatnya, bukan sawah misalkan. Ya, misalkan sawah. Kalau 10 menit terus azan, orang iqomah terlambat ketika dia akan melaksanakan sholat berjamaah di musola atau masjid terdekat ya. Saya rasa itu waktu untuk membersihkan diri itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Itulah tujuannya kenapa dibunyikan TOA menggunakan pengeras suara luar sampai dengan sekitar setengah jam atau 30 menit gitu. Itu tujuannya yang paling utama. Nah, selanjutnya ketika kita melihat tempat, saya rasa oke lah kalau misalkan kita berhimpitan dengan yang berbeda keyakinan. Maksudnya, Pak Ipul. Kita juga disitulah yang namanya agama Islam itu memiliki kesolidaritasan yang luar biasa, pengertian yang luar biasa yang sepertinya dikatakan di surat edaran itu yang dengan tujuan untuk membangun toleransi.
bukan itu saya rasa untuk toleransi itu, bukan Lalu seperti itu. di mana? Nah, tempatnya dikatakan toleransi atau solidaritas itu, iya benar. Ya, solidaritas. Di mana? Tempat Ketika salahnya. ketika waktu ibadahnya seorang muslim, enggak apa-apa, cuman 5 waktu kok. Dan itu paling membutuhkan, kalau kita ngambil rata-rata setengah jam supaya seperti apa ya, kebiasaan kita seperti dulu, itu membutuhkan 2,5 jam untuk dibunyikan apa namanya pengeras suara pengeras suara luar atau toa luar, hanya Speaker. membutuhkan 2,5 jam selama 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Dan itu juga harus dimengerti sama teman-teman kita yang beda agama, Pak. Begitu. Harus dimengerti. Nah, disitulah Cuman namanya gini, saling gini. pengertian dan Ya, akan saling menimbulkan pengertian memang. kesolidaritasan itu seperti itu. Nah, ketika dia Stop dulu, stop. ketika dia memiliki acara acara ibadahnya, teman-teman kita yang memiliki keyakinan yang berbeda, silakan. Toh juga tidak selamanya akan seperti itu, tidak tiap hari kan begitu. Kami pun. Terus Enggak semuanya. Maksud saya enggak selamanya akan berkegiatan begitu. Hanya memiliki waktu yang singkat. Kalau saya kurang setuju memang kalau 10 menit itu. Nah, Di kenapa mana letak tidak setujunya dulu Pak Ipul? seperti saya yang bilang tadi, kalau 10 menit Ya. Waktu yang lama itu Pak. Waktu tidak yang bisa. lama. Tidak bisa. Waktu yang lama itu enggak 10 menit itu enggak lama. Serius. Soalnya sekarang itu Pak Ipul ya, masjid banyak, musola Ya. banyak. Kecuali musola hanya satu di satu desa, baru kita pakai speaker toa yang lama. Soalnya suaranya harus sampai Banyak. jauh. Nah, Oke. sekarang kan satu desa, Sekarang satu musola, satu masjid. sudah kan bilang banyak. Bisa bisa nggak terlalu jauh lah luang lingkup suaranya. Sudah 100 bilang nggak dB terlalu juga ada banyak. apa-apa. 50 dB juga ada apa-apa. Sudah bilang Ya. terlalu masjid itu banyak ya. Ya. stop dulu Bang. Ya, kita dengar dulu. Ayo. Oke. Jadi Bang Ipul. kita lihat waktu misalkan dengan kondisi teman-teman kita yang lain ini masih di dalam proses pekerjaan masing-masing. Oke. Belum dia pulang, membersihkan diri mungkin. Setelah itu nanti proses perjalanan ke tempat ibadah. Itu membutuhkan waktu yang panjang. Kalau misalkan 10 menit pasti itu wajib itu akan akan terlambat. Orang sudah selesai nanti baru dia datang. Ya. Itu. Ya. Saya sangat saya sangat tidak setuju Tapi dengan kembali aturan kesadaran sekali ya. itu Ya. Bang Terkait Ipul, anu kembali itu ke ya. kesadaran ya, orang yang akan pulang itu kan kembali ke kesadaran. Nanti kalau dia santai-santai di jalan ngobrol-ngobrol kan lama aja jadinya. bukan. Kalau 10 menit kita sampai perjalanan 5 kilo 10 menit itu nggak habis waktu 10 menit. Masa 10 kilo ke musola atau masjid? 1 kilo udah nyampe. Oke. Coba dulu. Saya mungkin Coba. Dulu 10 Kalau- menit. kalau 10 menit kita- dari kita ambil waktu 5 kilo aja. ya kalau kita Udah menggunakan habis waktu 10 menit. sepeda motor langsung Ya. dengan jalur yang bagus mungkin bisa kita kebut. Tapi antisipasi jaga keselamatan dalam perjalanan. Oke. Belum proses pembersihan belum berangkat, butuh mandi, butuh persiapan sebelum berangkat. Apakah cukup dengan 5 menit? Saya rasa tidak cukup. Atau mungkin proses perjalanan itu 5 menit aja. 5 menit ya. Enggak cukup. Oke. Nah, di situ yang namanya kita saling mengerti, saling memahami. Ya. Kembali memang Bang Ipul, sorry. Kembali Bang Ipul, kesadaran itu kan pekerjaan kita sehari-hari ibadah ini. Kita kan selalu ingat jam 11 pulang. Jam setengah 12 pulang, masa tetap dibunyikan seperti itu. Soalnya kan gimana ya? Enggak ada perubahan berarti kita kalau enggak ada Makanya itu pengertian yang dalam diri. itu yang membuat kita itu saling mengingatkan. Dari mana
itu juga tujuannya adalah untuk syiar, untuk mengajak, Benar. ya, untuk mengajak teman-teman kita. Mungkin ada yang mungkin lupa jam karena yang namanya pekerjaan terkadang bisa kita lupa dengan waktu. Nah, jadi ketika ada bunyi-bunyi peringatan yang kita dengar dari jauh atau dari tempat kita kerja, nah di situ kita ingat, oh ternyata udah akan datang waktu. Oh, biasanya kalau udah setengah jam akan tiba waktu, udah ada suara ngaji di musola, di masjid. Oh, berarti langsung dilepas. Saya akan pulang, membersihkan diri, menuju ke masjid. Itu setengah jam cukuplah, cukup. Tidak usah kalau 10 menit. Kasihan teman-teman kita. Nah, selanjutnya seperti yang saya kutip juga 100 dari dB. Itu udah besar Pak Ipul, 100 dB. Bukan kecil. Oke, kalau masalah suara, kenapa dia agak keras suaranya? Tujuannya adalah untuk syiar. Itu paling utama untuk syiar, untuk mengajak kebaikan. Mungkin ada masyarakat yang tidak berkesempatan hadir ke tempat acara langsung, misalkan pengajian. Seperti yang saya baca di aturan itu, ketika ada acara-acara pengkajian tentang agama yang akan menggunakan media pengeras suara, itu dibataskan dengan menggunakan pengeras suara dalam. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita yang tidak bisa berkesempatan hadir mungkin ke tempat itu? Nah, itulah tujuannya untuk dibunyikan pengeras suara luar. Bisa dia mendengarkan pengkajian itu di tempat kerja mungkin, atau mungkin di rumah mungkin, yang memang benar-benar tidak bisa langsung ke tempat itu. Nah, itu tujuannya. Itu tujuannya menggunakan pengeras suara luar, Pak. Ya. Bukan hanya seperti yang saya dengar di berita, Lebaynya Pak Ipul. yang saya dengar di berita-berita yang sekarang, dan juga di situ dibahas di edaran itu, jikalau ada pengkajian agama yang jumlah jamaahnya lebih sangat banyak mungkin, dan keluar dari arena dalam itu, baru dibolehkan menggunakan pengeras suara luar, katanya. Nah, apa bedanya jika kita tetap menggunakan pengeras suara luar dengan tujuan yang yang berbeda untuk untuk teman-teman kita yang di luar mungkin? Karena kenapa? Mungkin dengan suara yang dia dengar dari masjid atau musola itu yang akan menggerakkan hatinya teman-teman kita untuk menuju ke sana, kan begitu. Itu yang membuat saya sangat kurang setuju jikalau tidak dibolehkan menggunakan pengeras suara luar ini. Oke, Bang Ipul. Dan selanjutnya, sedikit lagi Ntar dulu. Kita melihat situasi dan kondisi seperti yang saya baca dari kutipan saya, teman-teman yang lain, tentang pengeras suara. Kalau tinggal di perumahan perdalaman dengan biasanya teriakan tukang sahur dan tukang bubur, itu kata-kata kata-kata mutiaranya. Nah, kita di situ saling memahami, kan. Jadi di sini kalau misalkan sebentar lagi kita akan berpuasa, pasti di sana penuh dengan kegiatan, ada tadarusan, terus sholat taraweh gitu kan. Jadi di sana wajar menggunakan pengeras suara. Oke, Bang Ipul. Dari anuknya itu hanya waktu 1 bulan. 1 bulan. Nah,
1 bulan ya. Sedikit dari saya Bang Ipul. Ya, stop dulu. Jadi Bang Bayu ya, di sini kita itu yang dapat akan ya mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari narasumber yang kita hadirkan. Ya, dari Bang Ipul, kenapa dia bisa kontra, mungkin sesuai dengan letak geografis rumahnya itu, mungkin dia agak jauh ya dari masjid, dan kemudian dusun-dusun yang lain juga agak jauh. Jadi ya wajar lah dia menolak misalnya pengerasan suara yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama kemarin-kemarin itu ya. Kemudian kalau Bang Bayu ya, karena dia tinggal di kota, jadinya mungkin dia sama lebih sih ini. desa. Oh, desa juga Bang Bayu. Desa. Oh, ya. Cuman pro ya. Tapi dia mungkin karena pernah tinggal di kota, jadinya pernah di kota mana, Bang Bayu? Jakarta? Bukan. Mana? Apa namanya kota yang Kediri? Ya, Kediri. Ya, pernah tinggal di sana, jadi dia mungkin melihatnya dari sudut geografis perkotaan, yang mungkin di sana tinggal berbagai macam keyakinan, yang di situ juga perlunya kita saling menghargai ya. bisa lanjut sedikit ya? Saya juga sedikit memberikan Stop, karena waktu ya. Dari Bang Bayu dulu ya, kita kasih Saya rasa waktu masih panjang. Ya, waktu masih panjang. Satu menit dari Bang Bayu, Ulil coba. Amri kalau saya ya. Ulil Amri. Ya. Ya, terus Bang Bayu. Misalkan itu SE-nya bagus menurut saya ya. Tidak ada tempat kontra yang terlalu melarang sampai sampai menimbulkan perpecahan masalah. Nggak ada menurut saya, soalnya membunyikan toa itu kan kalau 10 menit itu udah lama. Apalagi yang dikatakan Bang Ipul tadi, kalau ada pengajian apa Bang Ipul? Pengajian agama, benar? Iya, agama atau umum. Pakai Agama. speaker toa dalam. Itu kan kalau masih sedikit jamaahnya tidak boleh memakai speaker toa luar. Tapi ada orang luar yang tidak bisa mendengarkan, katanya Bang Ipul. Itulah tempatnya kesadaran yang dari luar. Supaya pul duduk dari dalam. Jangan kita duduk di luar kalau di dalam masih luas. Gitu Bang Ipul. Pertama. Dari yang kedua, kedua, silakan Bang Ipul dulu. Oke, saya tambah sedikit. Melihat masyarakat sekarang, ketika ada edaran yang disebarkan, itu sangat sensitif. Ya, sangat sensitif sekali. Ya. Karena adanya pembatasan tentang ibadahnya. Itu yang membuat dia istilahnya agak merasa risih gitu. Yang kedua, mari kita lihat surat edaran ini kan untuk seluruh warga Indonesia. Bagaimana dengan masyarakat setempat, mungkin di desanya atau di kampungnya hanya mayoritas orang Muslim. Tapi itu Dan suara itu juga tidak akan jauh keluar dari SE itu Bang Ipul kondisional. Nah, bukan dia mengikat atau bukan. nah seperti Ini yang perlu kembali diperjelas lagi kembali ya, sedikit Bapak saya Sabdi. ngomong, Soalnya kembali SE sedikit, ini mohon maaf, kembali saya ngomong seperti itu. Yang namanya warga dan masyarakat ini sensitif. Ketika ada, karena di situ saya baca juga tidak ada yang bilang boleh untuk masyarakat setempat yang permukimannya mayoritas Muslim. Tidak ada seperti itu. Coba dibuka lagi. Tidak ada. Ya. Ada Bang Ipul, itu yang membuat saya juga kurang setuju. Kondisional itu. Kondisinya misalkan kalau kita di permukiman yang mayoritas Islam, silahkan lakukan istilahnya kuatnya atau semampu-mampunya untuk melakukan ibadahnya masing-masing. Dan juga jikalau memang di permukiman kita ada teman kita yang berbeda agama atau berbeda keyakinan, ketika keyakinan teman kita baik yang non muslim ini, kita tidak pernah ganggu, kita tidak pernah komen. Nah, gini Bang Ipul, itulah Silahkan tempat dibuatnya lakukan peraturan. Silahkan lakukan Supaya kita hidup
Hidup Bagaimana- penuh dengan peraturan Bang Ipul. bagaimana bentuk ibadahnya masing-masing. Kita mengerti karena itu ibadahnya. Seperti itulah cara ibadahnya. Dan untuk teman-teman kita yang muslim, seperti inilah cara kita. Inilah rupa apa istilahnya Oh iya, Bang Ipul. cara kita untuk mengeluarkan sebuah ini melaksanakan kewajiban kita, Kewajiban kita. sebagai seorang muslim. Ini rupa dan bentuk ibadah kita lakukan semaksimal mungkin. Mungkin. Oke, Dan Bang Ipul. ya, teman-teman saya juga kita menanggapi yang non muslim Bang juga Ipul. tidak akan Santai, Bang Ipul. Stop. tidak akan mengganggu kita, tidak Gak ada akan tempat mengkompromi. salahnya untuk SE itu Bang Ipul. Itu maksud 10 saya, menit Bang. itu waktu yang lama Bang Ipul. Oke. Kembali lagi ke Udah, waktu. stop. Ini kalau kita Ya, membahas ya. waktu tidak bisa selesai, Pak. Ya. Tidak bisa selesai. Ya memang nggak bisa selesai, ini sangat-sangat sensitif sekali. Ya. Makanya Itu ya, coba kita perlu waktu yang pernah lama kita sekali nih. pernah enggak kita Ya, atau kita mengungkit sejarah sedikit. Kalau kita bicara sejarah, Itu kalau dulu itu belum ada HP Bang Ipul, budidaya makanya kita selalu sekarang ada HP kita bisa pakai alarm untuk mengingatkan orang sholat. sorry, mohon maaf. Kita selalu budaya kita selalu menjunjung tinggi. Jadi ketika aturan-aturan semua itu selalu ini dilaksanakan dengan baik, begitu maksud saya. Dilaksanakan dengan baik tanpa ada halangan sedikit pun. Nah, sekarang kenapa Nggak ada halangan, Pol. Ini bukan berarti halangan untuk kita ibadah. Ini saya rasa Ini bukan mungkin halangan, ini bukan halangan. ada rasanya Bukan halangan ini. terikat sedikit karena waktu yang Terikat disingkat. juga tidak. pengen ngejar Karena Ini terikat juga tidak, karena ini yang mengatur kedisiplinan kita Bang Ipul. Karena Kalau waktu kita yang tidak disingkat disiplin, itu- bagaimana kita bisa sukses Bang Ipul? Karena kita waktu mau jadi yang- negara yang mohon tidak maaf. ada Karena waktu- aturan Bang Ipul. Sekali lagi mohon maaf. Stop. Karena waktu yang disingkat kita merasa terikat begitu. Ya, Sekali stop, lagi Bang ini Ipul. bahasa Bukan saya. terikat, ini adalah Karena waktu yang disingkat kita tanggung merasa- jawab kita Bang Ipul. Kalau sholat bukan terikat. Siapa yang merasa terikat sholat ayo? Tidak ada. Ini saya rasa ini. Wah, terlalu ini nanti pembahasannya Anda memang akan selesai. Oke. Kesimpulan Sedikit dulu. kesimpulannya pada pagi hari Jadi kita kesimpulan sih, udah. Enggak dengan buku. Oke guys, kesimpulan pada pagi hari ini mengenai SE Menak itu sendiri, ya kalau dilihat dari sudut masing-masing mungkin ini tergantung pengaruhnya saja ya. Kalau Bang Ipul menolak SE itu mungkin karena letak geografis rumahnya yang sungguh sangat jauh sekali ya dari masjid, jadinya Bukan dia hanya perlu- jauh, bukan hanya jauh, sekedar jauh, tapi mayoritas orang Muslim. ya mayoritas orang muslim ya, jadinya kita akan Sama. kesimpulannya seperti itu mengenai ya, kesimpulannya adalah ya kalau memang kalian tinggal atau kita tinggal di lingkungan yang beragam keyakinan, okelah mari kita mengikuti SE Kemenak itu sendiri mengenai pengaturan volume pengeras suara. Kalau kita misalnya tinggal di lingkungan yang seperti tempatnya Bang Ipul yang mayoritas Islam dan dia juga lokasi rumahnya sangat jauh sekali dengan Atau masjid, mungkin kita ya boleh-boleh saja. atau Itu mungkin, waktunya, mohon maaf moderator. pengaturannya itu kondisional ya. Sekian dari kami. Saya potong. Stop dulu, stop. Oh, iya. Ini waktunya sudah mau habis. Oke, teman-teman yang ada di rumah, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jangan sampai kita ikut dalam hoax-hoax yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, mari kita menyikapi kebijakan ini dengan Bijak. sebaik-baiknya dan bijak Harus juga. bijak. Ya, harus bijak dalam menanggapi kebijakan ini, dan jangan sampai kita terpengaruh dengan berita-berita yang negatif, berita-berita yang menyudutkan.
Oke, mari kita tetap menjaga kebersamaan, keberagaman dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.